أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini di majelis ilmu kita akan mempelajari sebuah kitab Qawaidul Arba', Al-Qawaid Al-Arba', yaitu kaidah yang 4 dan juga sekaligus pembahasannya. Maka kita pasang niat karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada kesempatan kali ini. Baik, bismillah. Untuk kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi ini bukan berarti Wahabi. Jadi memang banyak ulama kita bernama Abdul Wahhab, tapi tidak setiap yang Abdul Wahhab itu Wahabi. Jadi kita harus pahami agar tidak kita keliru dalam memahami orang-orang yang bernama Abdul Wahhab. Kalau Wahabi itu beda lagi orangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu beliau menjelaskan 4 kaidah. 4 kaidah. Dalam bahasa Arab itu qaidatun. Itu 1 kaidah. Kalau 2 kaidah bahasa Arabnya qaidatani. Di sini kalau 4 berarti plural. Dalam bahasa Inggris maka disebut dengan qawaid. Maka qawaid, al-qawaidu itu berarti jamak. Jadi 4 principles kalau bahasa Inggris ya. Al-qawaidul arba'. Jadi prinsip dasar kaidah memahami tauhid. Nah, tentu ini ada hubungannya dengan kasyfus syubhat, kitab kasyfus syubhat, kasyfus syubhat. Jadi kalau sudah berbicara tentang tauhid, tentu kita juga harus mengetahui apa saja yang membatalkan tauhid, yang menjadi pantangan-pantangan dalam tauhid sehingga merusak tauhid. Maka dibuatlah kitab ini kaidah-kaidahnya. Nah, dalam memahami kitab ini kita harus lihat muqaddimah dulu. Muqaddimah itu tujuannya untuk apa? Muqaddimah itu tujuannya agar kita mengetahui maksud daripada penulis kitab ini. Jadi kita bisa mengetahui maksud daripada Syekh Muhammad ini dalam bukunya ini menjelaskan tentang apa saja. Walaupun dari segi judul itu sudah bisa kita pahami. Al-Qawaidul Arba', jadi 4 kaidah. Tapi dalam tradisi ulama kita ketika mereka menulis kitab itu mereka selalu memulai dengan muqaddimah, pendahuluan. Jadi bukan hanya undang-undang dasar saja yang ada pendahuluan, tapi setiap kitab pasti ada pendahuluan. Minimal bersalawat untuk Rasulullah, memuji Allah, kemudian menjelaskan apa saja isi kitab tersebut. Nah, pada kitab ini beliau mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad memohon kepada Allah. Jadi beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kita semua di dunia dan di akhirat. Jadi ini luar biasa doa beliau ini untuk kita pembaca kitab ini. Jadi tradisi ini sangat baik bagaimana seorang guru mengajarkan muridnya dengan tulisan. Jadi secara tidak langsung kita menjadi murid secara tulisan. Jadi silakan dibuka makalahnya. As'alullahal karima rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Jadi Allah melindungi kita di dunia dan di akhirat. Ketika Allah mengabulkan doa daripada Syekh Muhammad ini, tentu keberkahannya untuk kita, maka Allah akan melindungi kita kalau kita membaca kitabnya ini. Wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa yaj'alaka mimman idza 'utiya syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adnaba astaghfar fa inna haula'i thalathun wa nas'ana. Jadi begitu pentingnya
kita mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan kita keberkahan dimanapun kita berada, dan menjadikan kita semuanya yang membaca kitab ini jadi orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kita hidup di dunia ini yang tidak bersyukur, naudzubillah. Padahal kalau kita ingin bahagia di dunia, cukup bersyukur saja. Bersyukur atas semua karunia, limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, maka dengan itu semuanya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi dunia ini didapat bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan jabatan yang tinggi, bukan dengan kekayaan, tapi dengan bagaimana kita mensyukuri setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit banyak itu relatif. Jadi untuk orang-orang yang bersyukur, sedikit itu bisa menjadi banyak. Maka mudah-mudahan kita semuanya yang membaca kitab ini, kitab Tauhid ini, karangan Syekh Muhammad ini, dikabulkan doa Syekh Muhammad untuk kita yang membaca kitab ini. Kita semuanya menjadi orang-orang yang bersyukur, amin. Kita semuanya menjadi orang-orang yang bersabar, amin. Itu ada kalimat bersabar. Bersabar bila ditimpa musibah, dan beristighfar bila jatuh ke dalam dosa. Nah, inilah 3 prinsip utama, tanda-tanda kebahagiaan seorang muslim, yaitu apabila diberikan sebuah nikmat bersyukur, diberikan musibah kemudian dia sabar, dan apabila terjerumus ke dalam dosa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi ats-tsalatsah min unwanis sa'adah. Jadi inilah tanda-tanda kebahagiaan. Tentu ucapan yang sama juga disebutkan dalam Al-Imam Ibnul Qayyim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersyukur. Jadi ini sama ya. Jadi kalau kita baca penjelasannya dalam kitab-kitab yang lainnya, karena kitab ini sudah banyak dipelajari oleh ulama-ulama di zaman sekarang, tentu penjelasannya begitu luas dan kita mengambil poin-poin penting. Apa kata beliau Syekh Muhammad melanjutkan pada muqaddimahnya? I'lam arsyadakallah li ta'atihi annal hanifiyyata millat Ibrahim. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya al-hanifiyah itu agama yang lurus, yaitu agama kita, yaitu agama Islam, adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu kita beribadah kepada Allah, memurnikan tauhid kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita diciptakan yaitu hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pada muqaddimahnya juga beliau mengatakan, fa idza 'arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-'ibadata la tusamma 'ibadatan illa ma'at tauhid. Begitu pentingnya tauhid, itu harus ditanamkan kepada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada jamaah kita. Bahkan sebelum membaca Al-Quran pun harus ada tauhid. Bagaimana kita meyakini bahwasanya Al-Quran inilah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya kita belajar kitab ini, sehingga di kesempatan kali ini perlu kita memperdalamnya. Walaupun kita sudah mendengarnya, tapi kita harus memperdalamnya lagi. Apa saja yang perlu kita dalami dalam kitab ini, khususnya dalam muqaddimah? Fa idza 'arafta anna asy-syirka idza khalata al-'ibadata afsadaha wa ahbata al-'amala wa shara sahibuhu minal khalidina fin-nar. Jadi kalau yang namanya penghancur akidah, tauhid, itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita sudah melakukan dosa yang sangat besar yang tidak mungkin Allah ampuni sebelum kita bertaubat. Jadi dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita bertaubat. Jadi ini harus kita luruskan dulu. Selama hayat masih dikandung badan, kalaupun kita masih pernah, naudzubillah, ada di antara kita yang pernah ke dukun, yang pernah mempercayai paranormal, para ahli tenun, para penyembah jin dan syaitan, maka selama kita masih bertobat, insyaallah tobat kita akan diterima. Jadi yang dimaksud tidak akan diampuni Allah itu kalau kita
meninggal dalam keadaan syirik, naudzubillah, itu tidak akan diampuni oleh Allah. Kalaupun dosa-dosa yang lain itu insyaallah bukan dosa besar, maka itu juga tidak akan menjadi terhalang Allah akan mengampuni dosa kita. Baik, kita lanjutkan pendalaman pada kitab muqaddimah kitab ini, yaitu arafta anna ahamma 'alaika ma'rifatu dzalika la'alla Allah ay yukhallisaka min hadhihi asy-syabakah wa hiya asyirku billah alladzi qala Allah ta'ala fi, ini sudah kita jelaskan ya, innallaha la yaghfiru ay yusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini sudah kita jelaskan tadi, surah An-Nisa ya, ayat 48. Baik, kita masuk daripada inti sekarang, dagingnya daripada kitab ini. Jadi beliau menjelaskan dalam muqaddimah hal-hal yang sudah kita jelaskan tadi, pentingnya tauhid, bagaimana hal-hal penting, bagaimana memahami apa saja yang menjadikan tauhid kita rusak, sudah dijelaskan secara muqaddimah. Sekarang secara rinci al-qaidah al-ula. Kenapa tidak al-qaidah al-awwal? Nah, ini pentingnya kita belajar bahasa Arab. Al-qaidah itu adalah muannas, maka al-qaidah itu al-ula. Kalau awal itu kalau muzakkar. Contoh misalkan al-faslul awal, al-babu al-awwal, itu pakai awal. Tapi kalau al-qaidah itu muannas, maka kita membacanya dengan muannas. Ula itu muzakkar, muannas. Apa kaidah yang pertama? An ta'lama annal kuffara alladzina qatalahumur rasul. Bagaimana? An ta'lama annal kuffara alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq. Jadi kaidah yang pertama, hendaknya kita mengetahui bahwa orang-orang kafir yang dahulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui bahwa Allah yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Namun mereka tidak masuk Islam. Wa dalil qauluhu ta'ala qul may yarzuqukum minas sama. Mereka sudah mengakui Allah adalah Khaliq, namun mereka tetap ingkar. Sehingga kenapa mereka tidak mau bertakwa? Allah tantang mereka pada surah Yunus ayat 31. Jadi ini adalah kaidah pertama, hendaknya kita mengetahui prinsip ini, bahwasanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya dakwah itu sudah berlangsung, orang-orang kafir telah menerima benarnya akidah Islamiyah, tauhid yang benar, namun mereka mengingkari. Nah, kita pahami secara utuh kaidah yang kedua, yaitu annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihi illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Mereka orang-orang kafir berkata, tidaklah kami berdoa dan beribadah kepada mereka, orang-orang saleh yang telah meninggal ya, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dan memohonkan syafaat. Jadi orang kafir, orang syirik, orang musyrik di zaman Rasulullah, mereka tetap bersikukuh mereka itu benar dengan kesyirikannya, karena mereka meminta perantara orang-orang soleh yang telah meninggal. Jadi Latta, Uzza, nama-nama berhala itu sebenarnya adalah nama-nama orang soleh yang telah meninggal. Mereka tidak bisa meninggalkan itu dan mereka tetap menyembah Allah. Tapi karena mereka mensyirikkan dengan orang-orang soleh yang telah meninggal di zaman Nabi Nuh, sebelum Nabi Nuh, sesudah Nabi Nuh, jadi mereka begitu fanatiknya dengan seorang sosok, ulama, wali dan sebagainya istilah mereka, tapi mereka menjadikan itu sebagai sarana mendapatkan syafaat. Padahal meminta syafaat kepada orang yang sudah meninggal itu dilarang dalam agama kita. Dalilnya fadalilul qurbati qauluhu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, yaitu bagaimana orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mendekatkan diri kepada kami. Jadi dalil-dalil ini terbantahkan dengan firman Allah dalam surah Az-Zumar. Wa dalilus syafa'ah, tentu dalil dalam syafaat itu ada juga wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum. Bahwasanya meminta syafaat itu adalah dengan cara
meminta kepada Allah, tidak boleh dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pahami juga syafaat itu ada dua macam. Jadi syafaat itu ada dua macam. Sehingga syafaat yang pertama syafa'ah manfiyah. Yang kedua syafa'ah musbatatah. Kalau syafa'ah manfiyah itu yang ditolak, kita tidak mungkin meminta syafaat kepada almarhum syekh siapa misalkan. Tidak boleh, karena itu ditolak, karena orangnya tidak jelas dan tidak mampu memberikan syafaat. Kemudian kalau syafaat yang diperbolehkan itu adalah syafaat yang dipilih oleh Allah. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diizinkan. Madzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ini yang disebut dengan syafaat yang musbatatah, yang telah ditetapkan, yaitu yang diminta dari orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dengan syafaat tersebut. Dan yang diberi syafaat merupakan orang-orang yang ucapannya diridhoi oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang melakukan maksiat kemudian kita meminta syafaat, itu juga tidak boleh. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kaidah yang ketiga. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim, minhum man ya'budul malaikah wa minhum man ya'budul anbiya was salihin. Jadi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat manusia yang berbeda-beda bentuk ibadah mereka. Maka di antara mereka ada yang menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah orang-orang soleh, menyembah batu, pohon, dan ada pula mereka yang menyembah matahari dan bulan. Nah, tentu ini semuanya Rasulullah menjelaskan kalian semuanya tetap salah. Untuk orang-orang tadi yang menyembah Allah tapi juga menyembah batu. Wa dalil qauluhu ta'ala wa qatiluhum. Jadi perintah dari Allah untuk memerangi orang-orang yang tetap mensyirikkan Allah, menentang aturan Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 193. Dan dalil dari ayat Al-Quran tentang mereka menyembah matahari dan bulan. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian menyembah matahari maupun bulan. Jadi kalau ada di zaman sekarang orang Islam yang mengaku Islam tapi masih menyembah berhala, masih menyembah matahari, nah ini dalilnya. Surat Fussilat ayat 37. Dan juga kalau ada orang yang menyembah malaikat, apa dalilnya yang kita berikan? Surat Ali Imran. Jadi ini untuk menantang orang-orang yang tidak berakidah Ahlus Sunnah. Mereka mengatakan menyembah malaikat itu boleh. Tidak boleh. Apa dalilnya? Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk menyembah malaikat dan juga menyembah nabi. Itu tidak boleh. Nabi apapun, Nabi siapapun, Nabi Isa tidak boleh kita sembah. Nabi Muhammad tidak boleh. Mereka semua adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilul anbiya qauluhu ta'ala idza qala Allahu Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahain. Jadi dalil untuk orang-orang yang menyembah para nabi itu dalam surat apa? Surat Al-Maidah ayat 116. Jadi tidak boleh kita menyembah Isa, menyembah orang tuanya Maryam juga tidak boleh kita sembah. Nauzubillah. Dan kalaupun mereka mengatakan mereka menyembah orang-orang yang soleh juga tidak boleh. Itu dalam surah Al-Isra ayat 57. Ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Jadi orang-orang yang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Allah. Mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Nah, ini tidak boleh kita menyembah orang-orang soleh, menyembah pohon, menyembah apa lagi? Menyembah
batu dan sebagainya. Dalilnya jelas dalam surah An-Najm ayat 19 sampai 20. Maka hadis Al-Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain. Saat itu kami baru saja meninggalkan masa-masa kekufuran dan kaum musyrikin memiliki sebuah pohon yang mereka beriktikaf dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon itu. Itu yang disebut dengan apa? Zatu Anwat. Maka ketika itu melewati pohon tersebut, berkata mereka kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, buatkan kami Zatu Anwat. Jadi mereka ingin dibuatkan yang sama dengan itu. Tentu ini tidak boleh. Al-Qaidah Ar-Rabi'ah. Ini kaidah yang terakhir, prinsip dasar dalam kita memahami tauhid. Anna musyriki zamanina aghlab syirkan minal awwalin. Jadi orang-orang yang mensyirikan Allah di zaman kita sekarang ini tentu lebih dahsyat syiriknya dibandingkan orang-orang terdahulu. Apa dalilnya? Tentu kalau di zaman dahulu mereka diam-diam. Jadi orang-orang musyrik di zaman kita ini kenapa disebut parah? Karena kaum musyrikin terdahulu menyekutukan Allah pada kondisi lapang saja. Dan mereka ikhlas dalam ibadah mereka dalam saat-saat genting. Sedangkan di zaman sekarang ini perbuatan syirik mereka tunjukkan dalam keadaan lapang maupun genting, dalam keadaan jelas-jelas maupun sembunyi-sembunyi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, fa idza raqibu fil fulki da'u Allaha mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Jadi orang-orang musyrik di zaman terdahulu mereka masih menyembah Allah dalam keadaan sepi. Tapi di zaman sekarang dalam setiap keadaan itu disyirikan Allah. Tentu ini adalah kaidah yang harus kita pahami, bahwasanya yang namanya menyembah Allah Subhanahu wa taala itu tidak tergantung kepada waktu dan tempat. Dimanapun kita berada, kita harus tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan daripada kitab yang sangat mulia ini, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil adalah, kalaupun kita hidup di zaman yang penuh dengan fenomena-fenomena yang terjadi sekarang, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, maka hanya dengan ilmu kita bisa menghadapi itu semuanya. Mengetahui kebenaran ilmu, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis ta'lim ini, yang kita harap adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, pemahaman yang benar. Maka dalam setiap doa yang kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zidna ilma, Rabbi zidni ilmi, Rabbi zidni ilma. Karena ketika kita mempunyai ilmu, kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi orang dengan ilmu memperdalam ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu Al-Qur'an, ilmu-ilmu hadis. Dan ini semua adalah pupuk untuk kita mendapatkan posisi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan mengangkat derajat kita memahami prinsip-prinsip agama kita, yaitu paling utama adalah tauhid ini. Tauhid baik itu yang uluhiyah, rububiyah, mengesahkan Allah dari sifat dan zatnya, dan tidak ada yang berhak untuk kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu illallah, la ilaha illallah. Nah, inilah yang harus kita tingkatkan, kita perbaharui terus, karena firman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang disembah. Jadi bukan tidak ada Tuhan, tapi tidak ada ilah. Jadi terjemahan yang kurang sempurna sebenarnya ya. Kalimat la ilaha illallah itu artinya bukan tidak ada Tuhan, tapi tidak ada sesembahan. Tidak ada yang berhak untuk disembah. Jadi
Tuhan itu banyak sebenarnya, tapi karena yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita ucapkan la ilaha illallah. Inilah yang harus kita perkuat terus. Kita memurnikan akidah tauhid kita. Jangan sampai akidah kita dinodai dengan pemahaman-pemahaman kesyirikan modern saat ini. Jadi kalau kita buka media sosial, atau mungkin yang punya HP yang di situ ada media sosial, Instagram, FB, nanti ada fasilitas. Tekan ini, tekan itu, nanti bisa meramal masa depan kita. Jadi dengan satu sentuhan saja, klik, di situ nanti kita mulai meminta untuk meramal kita. Itu sudah merupakan perbuatan menodai akidah kita. Ya. Setelah ini mungkin kalau ada yang mau tanya jawab silahkan. Saya jelaskan 5 menit lagi. Yang ingin bertanya silahkan di majelis ini, baik yang ikut sekarang maupun mendengarkan rekaman. Jadi saya tutup dulu ya 5 menit. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana dengan memiliki akidah yang kuat, memiliki ilmu yang luas, itu kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari asyubhat. Maka kita perlu belajar juga kasyfus syubhat, kitab kasyfus syubhat. Jadi antara kitab tauhid yang satu dengan yang lainnya itu ada hubungannya, itu bertahap pelan-pelan. Kita harus mengetahui syubhat-syubhat yang ada, sesuatu yang bisa menodai keimanan, menodai kemurnian tauhid kita. Ketika kita sudah mukhlishan lahuddin, sudah memurnikan akidah kita, hanya Allah Subhanahu wa taala tujuan hidup kita, ibadah kita karena Allah, bacaan Al-Qur'an kita karena Allah, belajar hadis karena Allah, belajar tajwid karena Allah, bekerja untuk keluarga, mencari nafkah karena Allah, menggantungkan diri karena Allah, semuanya adalah kepada Allah dan untuk Allah dan hanya mengharap ridha Allah, maka di situ akan ada yang namanya keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Silahkan kalau ada yang bertanya, boleh silahkan menyampaikan pertanyaannya. Saya tutup dulu pemaparan ini. Kita tutup pembahasan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup pembahasan dengan sama-sama baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.